Shalom adik-adik. Pasti kalian sudah siap kan mendengarkan firman Tuhan hari ini? Jangan lupa siapin Alkitabnya ya. Hari ini kakak ingin melanjutkan firman Tuhan yang minggu lalu sudah disampaikan oleh Kak Feli. Tapi sebelumnya kakak punya satu cerita nih. Ada seorang anak yang nakal. Dia suka berbicara kasar, suka memukul hewan, merusak tanaman, merusak mainan, dan tidak menyesal walaupun dia sudah menghancurkan barang kepunyaan mama. Tidak ada yang mau berteman dengan dia. Waduh, adik-adik, pernahkah kamu bertemu dengan anak seperti itu? Kadang-kadang kalau kita melihat anak yang nakal, suka kesal ya. Berbeda dengan Tuhan. Tuhan itu tidak pernah membenci siapapun. Tuhan tidak membenci anak-anak yang nakal atau orang-orang yang berdosa. Tuhan berbelas kasihan kepada semua orang. Belas kasihan itu artinya Tuhan peduli dan sayang banget. Seperti firman Tuhan yang akan kakak sampaikan hari ini. Adik-adik, orang Niniwe itu jahat sekali. Tapi Tuhan masih memberikan kesempatan untuk mereka bertobat dan meninggalkan perbuatan mereka yang jahat. Oleh sebab itu, Tuhan menyuruh Yunus untuk pergi ke kota Niniwe. Tapi bukannya pergi ke Niniwe, Yunus malah pergi ke Tarsis. Akibatnya Tuhan menurunkan badai yang sangat besar dan mengerikan. Akhirnya Yunus pun dilemparkan ke dalam laut. Yunus hampir saja tenggelam adik-adik. Tapi Tuhan menyelamatkan Yunus. Tuhan memerintahkan seekor ikan yang besar untuk menelan Yunus. Adik-adik, ternyata di dalam perut ikan itu Yunus masih bisa bernafas loh. Ayo sekarang ikuti Kak Eri bernafas ya. Menghirup udara. 1, 2, 3. Udaranya segar ya adik-adik. Iya, udara yang kita hirup memang segar. Tapi udara yang dihirup oleh Yunus di dalam perut ikan itu pasti bau amis. Dan juga panas dan lembab. Tidak enak deh ada di dalam perut ikan. Tapi meskipun begitu, Yunus bersyukur kepada Tuhan karena sudah menyelamatkannya. Di dalam perut ikan itu, Yunus berdoa kepada Tuhan. Yunus memuji Tuhan dan dia bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, sebenarnya Yunus itu tahu bahwa Tuhan itu penuh kasih dan penuh dengan belas kasihan. Yunus tahu kalau bangsa Niniwe bertobat, pasti mereka diselamatkan. Oleh sebab itu, Yunus tidak mau pergi ke Niniwe karena Yunus inginnya bangsa Niniwe itu dihukum saja, tidak usah diselamatkan. Tapi akhirnya Yunus mengerti bahwa Tuhan itu sangat mengasihi bangsa Niniwe dan berbelas kasihan kepada mereka. Nah, setelah 3 hari dan 3 malam di dalam perut ikan, Tuhan memerintahkan ikan besar itu untuk memuntahkan Yunus ke daratan. Adik-adik, kira-kira ikan itu mengerti tidak ya perkataan Tuhan? Apakah ikan itu mau taat kepada Tuhan? Tentu saja adik-adik, ikan itu mengerti loh apa yang Tuhan katakan kepadanya. Dan ikan itu pun taat kepada Tuhan. Artinya Tuhan itu berkuasa atas ikan-ikan di laut. Setelah Yunus berada di daratan, Tuhan berfirman lagi kepada Yunus supaya dia mau pergi ke Niniwe. Dan kali ini Yunus mau taat kepada Tuhan. Yunus bersiap-siap pergi ke kota Niniwe. Yunus berjalan kaki memasuki kota Niniwe.
Yunus melihat ke kanan, melihat ke kiri, dan dia masih kesal kepada bangsa Niniwe. Tapi setelah seharian berjalan, Yunus mulai menyampaikan firman Tuhan kepada mereka. Yunus berkata, 40 hari lagi kota ini akan dihancurkan. Adik-adik, mendengar perkataan Yunus, bangsa Niniwe terkejut dan takut. Mereka takut Tuhan akan menghancurkan kota Niniwe dan menghukum mereka. Nah, kemudian Raja Niniwe memerintahkan kepada rakyatnya untuk berpuasa. Dari orang dewasa sampai anak-anak yang masih kecil, tidak boleh makan apa-apa dan tidak boleh minum apa-apa. Dan bukan hanya manusia loh adik-adik, hewan-hewan ternak juga disuruh puasa oleh Raja Niniwe. Hewan-hewan tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Mereka juga disuruh mengenakan kain kabung. Adik-adik, kain kabung itu biasanya digunakan oleh orang yang sedang berduka cita atau sedang bersedih. Kenapa ya rajanya menyuruh puasa dan menyuruh bersedih? Adik-adik, Raja Niniwe ingin supaya semua rakyatnya bertobat dan menyesali perbuatan mereka yang jahat. Raja ingin supaya rakyatnya berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan tidak menghancurkan kota itu dan tidak menghukum mereka. Nah, adik-adik, melihat semua yang dilakukan oleh bangsa Niniwe, Tuhan akhirnya mengampuni mereka. Tuhan tidak jadi menghancurkan kota Niniwe. Sekarang Kak Eri ajak untuk adik-adik baca Alkitabnya ya. Seperti biasa, untuk adik-adik yang belum bisa baca, minta bantuan kepada mama papanya. Yuk kita baca Yunus 3 ayat 10. Kitab Yunus itu ada di Perjanjian Lama ya adik-adik. Yuk kita baca 1, 2, 3. Yunus 3 ayat 10. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Adik-adik, Tuhan itu sayang kepada Yunus, tapi Tuhan juga sayang kepada bangsa Niniwe yang berdosa. Demikian juga Tuhan mengasihi kamu dan juga kakak. Oleh sebab itu, Tuhan turun ke bumi menjadi manusia yang kita kenal dengan nama Tuhan Yesus. Adik-adik, Tuhan Yesus rela menderita, mati di kayu salib untuk menanggung semua dosa-dosa kita. Tuhan Yesus berbelas kasihan kepada kita meskipun kita adalah orang yang berdosa. Nah, sekarang waktunya kita belajar ayat hafalan. Adik-adik buka lagi ya Alkitabnya dari Kitab Perjanjian Baru, yaitu Roma 5 ayat 8. Kita baca alamatnya, isinya, kembali ke alamatnya ya. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Adik-adik, ayat ini mengatakan bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita meskipun kita adalah orang yang berdosa. Tuhan Yesus sayang kepada kita bukan karena kita baik, tapi karena Tuhan berbelas kasihan kepada kita. Sekarang yuk kita hafalkan ayat ini. Kita sebutkan alamatnya, isinya, kembali ke alamatnya ya, supaya kita lebih hafal. Oke, 1, 2, 3. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita
ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Nah, kita sebutkan ayat ini sekali lagi ya adik-adik. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Nah, adik-adik, hafalkan ayat ini setiap hari ya, supaya firman Tuhan melekat di dalam hati dan pikiran adik-adik semuanya. Adik-adik, Tuhan itu mengasihi setiap orang. Tuhan ingin supaya semua orang yang berdosa mau bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, supaya mereka diselamatkan. Untuk adik-adik di rumah yang ingin diselamatkan tapi belum menerima Tuhan Yesus, nah Kak Eri ajak kalian untuk berdoa ya, supaya Tuhan Yesus masuk ke dalam hatimu dan menjadi juru selamatmu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Terima kasih karena Tuhan mengasihi saya meskipun saya adalah orang yang berdosa. Tuhan, saya mau menerima Tuhan Yesus masuk dalam hati saya. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Nah, untuk adik-adik yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tetaplah percaya dan marilah kita selalu bersyukur karena Tuhan itu sangat mengasihi kamu dan Tuhan berbelas kasihan kepada kamu. Tuhan ingin menyelamatkan semua orang yang berdosa. Kak Eri sudah selesai menyampaikan firman Tuhan hari ini, tapi masih ada kelanjutannya loh. Tetap semangat untuk ibadah minggu depan ya adik-adik.